Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya sendiri Arifat Onah TK Pertiwi sebagai pengamat, dan teman saya Iksani Tias Rikawati dari TK Aba 22, dan juga saya Endarianti dari TK Islam Baitur Rahman. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Adi. Ya, kita ini nanti akan melakukan coaching ya. Iya. Sebelum kita coaching, sebagai awal ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, mau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nanti. Dalam coaching nanti akan saya amati, kemudian saya akan nilai dengan rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur TEPTA atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Tias nanti. Itu ya Bu ya. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tias, kompetensi coaching apa sih yang nanti akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada percakapan coaching hari ini yaitu ada 3 kompetensi. Ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, Ya. dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, Ya. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan Ya. tujuan untuk menggali penyelesaian di dalam masalahnya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu Tias, untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, Iya. kompetensi mana dari ketiga tadi yang ingin dikembangkan itu secara spesifik itu yang mana Bu? Yang ingin saya spesifikkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi 2 ya Bu ya. Iya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. berbobot Iya. ya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, di pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini nanti Bu? Indikator yang saya inginkan dari coaching nanti yaitu menemukan solusi dari permasalahan coach saya nanti ya. Jadi nanti dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan nanti akan merujuk ke tujuannya yaitu mencari solusi. Oh ya, begitu, seperti itu ya Bu ya. Iya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Baik, ya. amin. Ya, Iya. semangat. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ya. Adi. Assalamualaikum Bu Isani. Waalaikumsalam Bu Indah. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, walaupun ada sedikit jalan ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Iya, baik. Di pagi hari ini kita mau membicarakan apa nih Bu Indah? Apa ya Bu ya, gini ya, sedikit ya. Saya tuh punya sedikit masalah dengan murid saya. Murid saya itu kedisiplinannya itu berkurang, jadi sekarang jarang masuk. Materi-materi kan jadi tertinggal sama teman-temannya. Oh begitu. Iya. Iya, baik. Dari permasalahan Bu Endar itu tadi ya. Nah, tujuan apa yang ingin didapat Bu Endar dalam percakapan hari ini, Bu? Ya Bu, saya pengennya saat ini nanti dari percakapan kita pengennya tuh anak saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya si anak ini nanti bisa tidak lagi tertinggal dengan teman-temannya. Oh baik, begitu ya. Baik, dari permasalahan Bu Endar tadi yang muridnya kurang disiplin ya. Iya, jarang Iya. masuk. Oh iya. Kalau menurut Bu Endar
disiplin dalam anak-anak dalam pembelajaran itu yang seperti bagaimana Bun? Yang seperti apa? Disiplin itu ya tentunya yang kalau datang itu tepat waktu, salah satunya itu, dan masuk sekolah terus ketika nggak ada halangan misalnya sakit atau apa yang memang betul-betul urgent ya itu dia datang seperti itu. Jadi ya mengikuti pembelajaran. Baik mengikuti pembelajaran, kedatangan seperti itu ya iya, Bu. Ya, kalau menurut Bu Endar nih ya apa peserta didiknya tadi kalau dinilai disiplinnya dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa Bun? Kalau menurut saya, murid saya tadi ya itu masih di angka 5. Itu masih di angka 5 iya, sama masih, 6 ya. Iya. Karena mungkin itu ya kedatangannya berapa persentase itu kalau di persentase dalam setiap minggunya? Kalau persentase paling hanya kehadiran ya 50% lah. Sekali datang 40% kadang. Sekali datang, sehari datang, 2 hari nggak masuk. Sehari datang, 2 hari berikutnya dia tidak masuk. Balas minggu lebih sering. Iya, jadi ya 40% lah kehadirannya. Kehadirannya 40%. Terus di dalam pembelajarannya seperti apa Bun? Ya karena tadi ya Iya. dia jarang masuk, Iya. otomatis kan pembelajarannya dia mesti akan tertinggal dengan temannya. Materi yang didapatkan tidak sebanyak temannya, Iya, gitu kan. otomatis ya Iya. karena itu ya karena masuknya juga 40% bahkan yang dia jarang masuk otomatis dalam pembelajaran pun juga kurang ya. Kalau Bu Endar inginkan dari nilai 1 sampai 10 tadi diharapkan anak tersebut mendapatkan nilai berapa Bun? Kalau saya pribadi, ya saya sebagai gurunya ya inginnya kan baik ya. Iya. Ya dari angka 5 saya naikkan ke 7 lah. Jangan terlalu ini dulu. 7 itu sudah karena tadi biar anaknya disiplin dulu. Oh iya. Baru 7. Tidak ada harapan untuk 10 ini ya? 10-nya sih kalau masih terlalu jauh. Masih terlalu ada sih jauh. harapan Oh ya 7, mungkin cuma langkah awalnya target- pengennya 7 dulu gitu ya target Bun? awalnya Iya. 7 dulu. Ya memang karena membentuk Iya. peserta didik itu ya perlu tahapan-tahapan Iya, Bu. gitu ya. Iya. Iya, baik Bunda. Kalau Bu Endar menginginkan di angka 7 ini ya, di angka 7 ini rencana apa yang Bu Endar ingin laksanakan agar mencapai angka tersebut, nilai tersebut? Untuk saya bisa mencapai si anak ini ke angka 7 paling tidak ya minimal di situ. Kalau bisa ya nanti 8 atau 9. Iya. Itu upaya yang bisa saya lakukan. Kemungkinan adalah saya akan rencana saya berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Iya, Jadi baik. saya Kemudian? komunikasikan dengan orang tuanya apa sebenarnya yang terjadi dengan anak ini. Iya. Yang kedua nanti saya juga akan mengadakan komunikasi sama anaknya ya. Dari hati ke hati apa sebenarnya yang dia inginkan, apa yang bisa membuatnya senang di sekolah, begitu. Baik. Terus yang pertama tadi ya komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu karena sudah 40% ya, Iya, ya karena kehadirannya dia ya, juga iya masuk betul juga. ya, iya nggak masuk. Otomatis yang pertama mungkin Bu Endar akan melaksanakan komunikasi dengan orang tua. Setelah itu mengkomunikasikan dengan anak terlebih dahulu. Adakah rencana lain Bunda? Atau mungkin saya kasih reward kali ya nanti kalau dia bisa lebih tertib lagi akan saya berikan reward, nggak tahu nanti rewardnya berupa apa nanti. Iya kalau maksud sudah berjalan dengan baik. Oh, kalau sudah berjalan Iya. maksudnya kalau anaknya Sudah disiplin. sudah mau disiplin ya, Iya. kalau udah memenuhi angka 7 itu tadi menurut Bu Endar tadi ya. Iya, setelah komunikasi memberikan reward kalau sudah adakah cara sebelum memberikan reward tersebut? Cara lain selain mengkomunikasikan hal tersebut. Apa ya? Saya rasa merubah pembelajaran saya setelah nanti saya komunikasi dengan anak ya tentu akan saya dapat apa yang dia inginkan. Kemungkinan bisa dari pembelajaran saya. Dari Jadi saya akan pembelajaran. memperbaiki juga pembelajaran di kelas saya. Saya akan buat
inovasi pembelajaran. Nanti variasi kegiatannya akan saya bikin yang lebih iya, luar lebih biasa, menyenangkan. ya, Iya. luar biasa. Iya, Bu. Iya, perencanaannya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif, ya, lebih berpihak pada murid mungkin, Iya, ya, ya, iya. seperti itu, lebih inovatif, memperbaiki pembelajaran. Adakah cara lain mungkin? Sudah, Sepertinya ya, itu sudah. dulu, Bu. Itu Iya, dulu ya, iya, ya, langkahnya itu langkahnya dulu, Bu. seperti itu. Yang pertama tadi mengkomunikasikan dengan orang tua, Iya. terus Berbicara sama anak. berbicara pada anak, terus memberikan reward, kemudian mengubah pembelajaran yang lebih menyenangkan, ya, Saya lebih ini dulu, inovatif. saya ubah dulu pembelajaran saya, baru Oh. kemudian kalau ini sudah berjalan dengan baik, baru akan saya kasih reward ke anaknya. Oh, ya, berarti Kasih rewardnya paling yang tidak terakhir. penghargaan buat si anak karena dia sudah mau berusaha untuk disiplin begitu Oh ya, Bu, ya, baik, baik, baik. Berarti merubah pembelajaran terlebih Iya. dahulu, baru memberikan reward terhadap anaknya, ya. Iya. Kemudian setelah rencana itu, kapan rencana akan dilaksanakan perencanaan yang itu tadi Bu Endar ungkapkan? Baik, untuk yang pertama ya, langkah awalnya untuk saya komunikasi ke orang tuanya, insya Allah setelah ini saya akan langsung berkomunikasi nanti lewat WA atau saya telepon langsung, insya Allah akan langsung saya komunikasikan untuk yang pertama. Kalau Pertama untuk ya. yang Oh, nanti komunikasi. selanjutnya untuk yang saya sama anaknya itu nanti ya nunggu dulu kan, kalau dia sudah masuk baru saya akan ini Lebih berkomunikasi intens, dengan ya, anaknya, iya, iya. komunikasi lebih intens tentang apa yang dia inginkan, sebenarnya ada apa, kenapa kok seperti ini, nanti apa yang dia mau, kayak gitu kan, pembelajarannya seperti apa yang dia inginkan. ya seperti itu. Mungkin apa komunikasi dengan orang tua apa cukup dengan lewat WA saja, atau saat ini lewat handphone itu sudah cukup, atau bagaimana Bu? Coba nanti saya ini ya Bu ya, kalau nanti lihat di telepon dulu, kalau misalnya nanti itu sudah kira-kira sudah bisa ini ya, sudah ada hasil yang Iya. seperti yang saya harapkan, itu cukup. Cuma nanti kalau misalnya ada beberapa yang perlu diobrolin tentang ini, nggak bisa lewat WA atau telepon, nanti insya Allah saya akan berkunjung ke tempat beliau, Berarti ke rumah rumah ya anaknya ya. Oh, seperti itu. Berkorban dulu ya untuk demi Nggak apa-apa Bu. Iya. Iya, setelah itu berkomunikasikan dengan anak kalau sudah Iya. mau masuk. Iya. Nah, seperti itu. Terus itu tadi pembelajarannya dalam merancang pembelajaran, kira-kira mulainya kapan Ibu? Iya, sesegera mungkin kalau itu ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu Endar? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Endar tadi? Tentang Alhamdulillah sudah. Ini ya Bu ya, cuma saya ingin sedikit menambahkan tentang rencana pembelajaran saya tadi, yang bagaimana saya akan merancang pembelajaran supaya si anak ini merancang nanti, pembelajaran. ya, supaya si anak ini nanti bisa lebih disiplin lagi, bisa tertarik dengan pembelajaran yang saya sajikan gitu. Saya akan merancang bagaimana pembelajaran itu nanti bisa membuat anak senang, pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid ya, dengan hasil dari diskusi saya dengan anak saya tadi, bagaimana dia pembelajaran yang dia inginkan seperti ya, apa. yang dia Saya akan inginkan. mencoba mewujudkan itu dengan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, iya, yang mungkin ya, menyenangkan tentunya. bagi dia. Kemudian saya juga akan melakukan evaluasi bagaimana pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak, apakah tujuan pembelajaran yang saya ini bisa dilaksanakan sama anak iya. itu. Kemudian capaian pembelajarannya apakah sudah bisa tercapai apa belum. Ini nanti saya juga akan mengadakan evaluasi dari pembelajaran yang saya sampaikan. Refleksi ya Bun ya, Ya, dari saya- pembelajaran-pembelajaran yang kemarin mungkin Bu Endar akan merefleksi kembali ya Bu. Iya Bu, saya akan coba refleksi apakah dari pembelajaran saya Iya. ataukah dari si anak.
problemnya itu. Semoga nanti bisa, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya, baik Bunda, alhamdulillah ya. Bagaimana? Apakah sudah lega dengan pembicaraan hari ini kita tadi? Alhamdulillah. Sudah mengerucut pada tujuan kita Iya, ya. Bu. Oh, Supaya baik. nanti bisa lebih disiplin lagi si anak ini. Iya, ya, Bu, ya. iya, dari permasalahan Bu Endar tadi apa? Tentang Anak saya bisa bagaimana lebih bisa disiplin. Iya, lebih untuk dia biar tidak tertinggal lagi materinya Iya. dengan teman-temannya. Ya, baik, sudah ada solusinya ya Bun. Iya, tadi Iya. solusinya apa saja Bunda? Yang pertama Yang saya akan pertama, mengadakan komunikasi iya, tentunya ya iya. dengan orang tua si anak. Iya, komunikasi. Iya. Ya. Kemudian saya juga akan mengadakan interview komunikasi lagi dengan Lagi, si anaknya. iya, si Selain anak. sama orang tuanya, saya juga Iya. sama si anaknya Iya, akan iya. melakukan interview, Iya. menggali Menggali. apa yang sebenarnya diinginkan, apa yang sebenarnya biar menarik minat si anak untuk bisa belajar dengan nyaman di kelasnya. Kemudian saya akan melakukan variasi pembelajaran, bagaimana nanti saya akan menyajikan pembelajaran yang sekiranya bisa menarik dari anak tersebut, tidak hanya anak tersebut, ya semuanya, Iya, dari semua, anak ya. saya ya. Khususnya yang itu tadi. Iya, kemudian akan juga nantinya setelah berjalan bagaimana supaya pembelajaran yang itu bisa berjalan Iya. sesuai dengan yang berpihak pada murid. Iya, baik. Setelah itu memberikan reward ya, Kak, Iya, ya, memberikan bagi reward. anak ya, Iya. bagi yang sudah melaksanakan Penghargaan disiplin, ya, seperti penghargaan, itu, ya. iya, penghargaan kepada peserta didik. Baik, terima kasih Bu Endar. Mungkin 4 hari lagi atau berapa hari lagi, seminggu lagi ya, seminggu lagi kita akan bertemu dan bisa membicarakan ini nanti. Bagaimana perkembangannya, sudahkah baik atau belum. Semoga niat baik Bu Endar dapat terlaksana dengan baik dan sukses selalu buat Bu Endar ya. Terima kasih Bu. Terima kasih waktunya ya, Bu, Iya, ya. sama-sama. Ya Bu Tias, kita sudah melakukan coaching ya tadi ya. Iya. Dari yang saya amati tadi nggih, sekarang apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh iya, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan coach saya yang Bu Endarianti ya. Tadi alhamdulillah sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah semua sudah terlaksana. Tentunya selain itu kan saya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tadi bisa mengerucut tujuan atas masalah yang dihadapi coach saya Bu Endar. Saya juga merasa puas dengan coach tadi. Kemudian menurut saya ya, sebagai observer, proses coaching tadi memang sudah berjalan dengan baik ya Bu Tias. Alurnya sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah disampaikan Bu Tias tadi. Sudah menggali juga dan dengan berusaha Bu Tias memberikan pertanyaan-pertanyaan tentunya yang sudah berbobot kepada Bu Endar, sehingga Bu Endar juga akhirnya menemukan solusinya. Oke. Iya, Bu. Juga selain itu coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Tadi dengan memaksimalkan potensi dari coaching si coach tadi, sehingga potensinya bisa tergali. Gitu. Kemudian saya juga mau memberikan pertanyaan nih Bu. Untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi proses tirta. Kami akan menggali lagi proses coaching yang lebih baik, yang agar bisa mengerucut pada solusi permasalahan yang ada seperti itu, Bu. Oh ya.
Ya semoga kucing-kucing selanjutnya tambah baik lagi ya Bu. Iya, Ya. amin. Dan Amin. pasti kita juga senang karena kita juga bisa memberikan koci itu ide-ide baru gitu, Iya, sehingga iya, dapat kompetensi mendapatkan bisa keluar. solusi. Iya, Ya, Bunda. gitu. Kita juga merasa senang seperti itu. Iya, Ya, Bu. Oke, iya. selamat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya sendiri, saya Lili Suryani dari TK Abang Angkru, saya sebagai pengamat. Kemudian Dan saya Arifatonah dari TK Pertiwi Mbirit sebagai coach. Saya Iksani Tias Rikawati dari TK Aban 22 sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Mbak Ari. Saya cari tadi. Oh, Bu, iya. ini hari ini saya mau jadi kucing ya Bu ya. Oh, Minta iya. tolong untuk Diamati? untuk diamati Oh ya. baik, Oke. baik. Terima kasih. Bu ke sana ya. Kita ngobrol Biar dikasih enak bocah ya. Ya, Ini biar enak. Enggak. Baik Mbak Ari, bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ya. Lilis juga kan? Sehat? Alhamdulillah Ya. sehat ya, meskipun agak gak enak badan sedikit lah. Iya, biasa. cuacanya kurang Ya, enak ini. betul, juga, Bu. cuacanya emang nggak pasti ini Iya. Mas bikin badan anu. Iya. Ya, baik. Sebelum kita mulai coaching nih Mbak Ari, Iya Bu. untuk awal Iya. yang akan kita ajukan beberapa pertanyaan. Saya mau ngajak beberapa Iya. pertanyaan dulu ya, karena tadi kan Mbak Ari minta saya menjadi pengamat nih. Iya, iya. Ya. Ya, yang pertama itu saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oh, Nah, iya. ini kan kita ada penilaian untuk kucing ya. Iya. Nanti saya akan mengamati Bu Ari Ya. dengan menilai rubrik penilaian. Yang pertama, apakah Bu Ari sudah sesuai dengan alur tirta nih? Oh, iya, Ya, iya. sudah. Pastinya sudah paham kan ya alur Iya. tirtanya? Iya Bu. Baik, selanjutnya nanti bagaimana nih Bu Ari memberikan pertanyaan kepada kucing. Oh, Pertanyaan tersebut apakah berbobot atau tidak, atau pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Oh, Nanti ya. juga akan saya nilai seperti Ya, itu ya. ya, Bu. Kemudian nanti bagaimana nih kucing tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ari sebagai Oh, coach ya. 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 Dan juga nanti jangan lupa loh Bu Ari bahwa kita sesuaikan dengan prinsip kucing. Ya, Ya, siap, Bu, siap. prinsip-prinsipnya itu diantaranya ada kemitraan kan ya, Ya. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, ya. Ya, ini untuk yang pertama, Ya. kompetensi kucing apa yang ingin Bu Ari kembangkan nih sebelumnya? Oh baik Bu, nanti dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan Ya. juga memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu, ya, betul sekali. Baik, Ya. jadi tiga-tiganya ya, Ya. disampaikan. Nah, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan nih, kembangkan secara spesifik untuk nanti diobservasi. Oh Kira-kira ya. apa tuh di antara Biar tiga itu? saya pengen fokus dulu Ya. di dua kompetensi dulu Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif dan saya mau mencoba memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, betul ya, bagus sekali ya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir sebelum Ya. kita masuk ke kucing nanti ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing nanti nih? Ya, indikatornya saya dalam proses coaching ini saya pengen memberikan solusi kepada coach biar ya. coach bisa menemukan permasalahan yang sedang dihadapi. Oh betul ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti berbobot yang bisa saya baik. sampaikan. Seperti itu Bu. Sudah siap? Insya Allah siap. Jadi sudah di calling mungkin untuk Sudah, kucingnya? sudah Sudah ya? Mau perjalanan ke sini. Oh sudah perjalanan Iya, ke sini. Tunggu dulu ya Bu. Oh iya ya, Ya. tidak apa-apa. Assalamualaikum. Gimana kabarnya siang ini? Ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Panas sekali ya Bu, ini tadi kadar hujan, semoga sehat-sehat. Iya. Kemarin menghubungi saya, ini dia ada permasalahan yang ingin dibicarakan sepertinya. Iya, Bu. Tentang apa pembelajaran di lembaga saya yang saya rasa pembelajarannya kurang sesuai dengan karakteristik lembaga. Oh seperti itu. Jadi
Jadi dengan yang ingin kita bicarakan nanti, apa sih yang ingin dicapai dari pembicaraan kita? Ya, saya bisa menghadirkan solusi biar lembaga saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik lembaga di TK saya. Oh begitu ya. Karakteristik di lembaga BTS itu seperti apa? Karakteristiknya ya di lingkungan lembaga saya itu contohnya yaitu masih berada di pedesaan yang mana masih kental ya pedesaannya. Contohnya di situ nanti juga terdapat tradisi-tradisi yang ada di sekitar. Contohnya tradisi sadranan, terus tradisi gotong royong di dalam kemasyarakatan, terus ada pentas seni, terus ada pagelaran pentas pada waktu malam hari korban itu loh Bun. Ya. Iya. Banyak sekali ya Bu. Iya Berarti sebenarnya karakteristiknya Ya. banyak, Ya. tetapi belum dituangkan di dalam pembelajaran. Kalau sekarang ini mungkin ya Bu ya, karakteristik lembaga BTS itu yang sudah dimasukkan itu mungkin kalau kita katakan levelnya 1 sampai 10 itu sudah berada di level berapa? levelnya baru 4. Oh baru 4. Iya. Untuk selanjutnya pengen ke level berapa agar karakteristik itu bisa masuk ke pembelajaran? Iya. Sebenarnya ya 100 ya Bun, Ya. tetapi untuk kemungkinan saat ini ya saya harap bisa ke level 7 lah. Oh 7 begitu ya. Ya. Ya mungkin karena ini kurikulum merdeka baru ya Bu ya, kalau kita langsung ya idealnya memang 10 seperti itu, tapi mungkin perlu proses gitu ya. Ya di level 7. Di level 7 ini kalau menurut Bu Tias karakteristik di lembaga itu akan seperti apa menurut Bu Tias? Karakteristik di level 7 ini Iya. ya. Karakteristiknya nanti ya sesuai dengan kurikulum merdeka tentunya, dan sesuai dengan karakteristik satuan. Nanti pembelajarannya bisa diimplementasikan, bisa disesuaikan dengan karakteristik lembaga, disatu padankan seperti Ya. itu. Oh gitu ya. Jadi semua karakteristik itu nanti bisa dimasukkan gitu ya Bu. Iya, iya. Tadi banyak sekali ya Bu ya. Iya, iya, Ada ya. Tadi seperti yang disebutkan Bu Tias ada masih berada di pedesaan, kemudian ya persawahan. sadranan, ada pentas seni, ada pagelaran Iya. wayang kulit. Iya benar sekali. Dari itu semua mungkin yang akan dioptimalkan lagi Bu. Mau dikerjakan, diutamakan dulu gitu, yang mana Bu? Ya tentunya kalau untuk kita menghadirkan semuanya ya semua pun untuk perencanaannya kita ya tetap semua. Ya diharapkan ya semua bisa tercapai seperti itu. Oh gitu. Ya. Ya tadi Bu Tia sudah menyampaikan banyak sekali ya Bu ya yang ingin di karakteristiknya lembaga Iya. banyak sekali. Iya. Nah mungkin di antara yang tadi sudah disebutkan yang mana sih yang mungkin kira-kira bisa dilaksanakan dalam waktu dekat itu apa? Oh mungkin yang pentas seni itu pun. Ya. Iya. Pentas seni yang seperti apa Bu yang akan dilakukan? Baik, pentas seninya nanti ya sesuai dengan karakteristik lembaga kita ya. Mungkin di situ akan menghadirkan tarian-tarian seperti itu. Kalau ya sekitar kan mungkin ada keceplosan, mungkin lebih ke pengenalan. Tapi kan itu nanti belum bisa dipentaskan ya tentunya ya. Mungkin yang itu di tari-tarian itu. Ya, untuk nanti di pentas seni gitu ya. Iya. Nah nanti implementasinya ke pembelajaran itu ke anak-anak itu seperti apa yang akan dibiasakan lakukan? Implementasinya ke lembaga nanti itu sebelumnya kita akan merencanakan di dalam kurikulumnya ya, karena kan kita ini sudah mau berakhir nih ya, tahun pelajaran 2020 ini kita nanti ke tahun ajaran berikutnya nanti kan
otomatis kita juga akan merancangkan pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kurikulum Merdeka dan sesuai dengan karakteristik lembaga kita seperti itu Bunda. Nanti kita terapkan di dalam kurikulum. Setelah itu kita nanti akan melaksanakannya. Seperti itu. Oh ya, seperti itu ya. Mungkin ada hal yang lain mungkin yang bisa dilaksanakan Bu selain yang telah disebutkan tadi? Oh iya, baik. Ya, sebelumnya kan tentunya ya Bu, pembuatan kurikulum kan itu tidak sehari dua hari ya kan. Ya otomatis ya kita akan bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya ya, yang bertanggung jawab di dalam lembaga. Itu kan kepala sekolah. Otomatis kita akan mengajak rekan sejawat kita juga untuk merumuskan kurikulum tersebut. Jadi warga sekolah serta pemangku yayasan yang di situ juga diikut sertakan di dalam menetapkan kurikulum agar balance, agar bisa berjalan dengan baik seperti itu Pun. Jadi memang harus bisa, ini harus bisa memang pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik lembaga kita seperti itu ya. Tadi disebutkan Bu Tias mungkin ada kepala sekolah, teman sejawat juga, mungkin yayasan gitu ya Bu. Mungkin ada pihak-pihak lain Bu yang akan dilibatkan agar mungkin lebih optimal lagi. Ada komite sekolah dan orang tua Bu. Orang tua itu mungkin akan lebih berkolaborasi untuk menyusun kurikulum yang efektif, kurikulum mereka ya. Ada komite sekolah dan orang tua. Kalau untuk ke komite sekolah, mungkin apa yang bisa Bu Tias lakukan? Maksudnya untuk mengimplementasikan tadi. Baik, di dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik lembaga, kita juga mengajak komite sekolah, yaitu untuk diajak berdiskusi merumuskan kurikulum tersebut. Jadi nanti berkaitan dengan penyusunan kurikulum begitu. Kalau mungkin orang tuanya, orang tua kerjasama yang seperti apa yang mungkin bisa dilakukan? Baik, kerjasamanya ya itu tadi ikut serta di dalam menetapkan pembelajarannya. Jadi kita bisa menghadirkan peran orang tua sebagai guru di dalam pembelajaran di kelas. Begitu kan memang seperti itu kan Bunda, kurikulum Merdeka. Nanti tidak lepas dengan karakteristik di satuan lembaga. Otomatis ya Bu, kan karena peserta didik kita kan juga tidak jauh dari sekolah kita. Otomatis nanti juga akan muncul karakteristiknya. Banyak sekali ya Bu. Ini sangat bagus sekali. Mungkin akan dilakukan kapan ini Bu? Hal-hal yang sangat luar biasa ini. Insya Allah segera Bu. Insya Allah segera karena ini sudah menginjak tahun pelajaran baru kan, otomatis kurikulum tersebut kan juga harus disusun terlebih dahulu karena otaknya jantungnya pembelajaran kita. Itu akan segera Insya Allah dalam minggu ini. Dalam minggu ini akan disusun begitu ya Bu. Apa yang karakteristik satuan lembaga nanti akan diimplementasikan, dimasukkan ke kurikulum dan kemudian bisa ke anak-anak bisa langsung dilaksanakan gitu. Baik Bu Tias, tadi sudah disampaikan banyak sekali ya Bu tentang bagaimana cara agar karakteristiknya lembaga Tias itu bisa dimasukkan ke kurikulum seperti itu. Nah, dari obrolan kita tadi Bu, apakah tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bun. Jadi perasaan yang mengganjal di dalam hati saya sudah saya utarakan. Jadi sudah ada poin-poinnya untuk saya laksanakan. Di antaranya tadi mengajak kepala sekolah, rekan sejawat untuk menyusun kurikulum, yang mana kurikulum tersebut kan juga memang harus kita optimalkan karena mungkin baru ya Bu baru karena kita sudah dari tahap K13 ke Merdeka itu kita harus beralih benar-benar harus beralih gitu ya Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga sangat senang. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang baik ya Bu dan kasih, mungkin Bunda. Setelah nanti diimplementasikan kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen tahu apa hal-hal yang sudah dilakukan. Semoga tercapai tujuannya
dan tetap semangat ya. Bu Iya, Tias. terima kasih Bu Ari sudah meluangkan waktunya Ya, ya, sehingga sama-sama, saya Bu. sudah plong. Ya sama, saya juga senang sudah Iya. bisa membantu Iya. Bu Tias dan sekarang sudah baik ya Bu, Iya, insya Allah iya, perasaannya ya. sudah baik. Ya, tetap semangat ya Bu Iya, ya. iya, baik. Ya, hati-hati di jalan. Iya, Terima terima kasih. kasih, Nggih. iya. Hati-hati ya Bu ya. Hati-hati ya Bu Ari, bagaimana Ya, tadi Bu. nih perasaannya tadi sudah melakukan kucing ya Iya. bersama dengan kucingnya tadi Bu Tias ya Iya. Bu Ari. Alhamdulillah saya senang ya Bu. Alhamdulillah coachingnya juga berjalan dengan lancar dan saya sangat senang bisa membantu Bu Tias untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ada. Iya iya iya. Tadi saya melihat Bu Ari juga mencatat beberapa hal-hal penting ya Bu ya, Iya. yang sudah disampaikan. Tadi kan permasalahannya mengenai ini ya karakteristik Iya. lembaga ya Bu ya. Benar sekali Bu. Kemudian melakukan kerjasama dan menghadirkan orang tua dan sebagainya ya. Ya. Lalu apa aja nih Bu Ari yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi dalam kucing tadi ya Bu, saya sudah melakukan alur tita sesuai alur tita, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga nanti kucing itu bisa mengeluarkan ide-idenya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oh ya, sehingga mendapat solusi ya Iya, untuk iya, si iya. kucing tadi ya Bu Iya, ya. betul sekali. Bagus sekali tadi juga berjalan lancar, kayak sudah seperti yang namanya alur tirta itu seperti air mengalir Iya, ya Bu iya. ya. Ya. Kalau menurut saya tadi tuh sudah bagus sekali Bu untuk Iya. observernya. Menurut saya sebagai observer ini tadi sudah bagus proses kucingnya. Iya. Sudah berjalan dengan baik. Nah, alurnya juga sudah sesuai tadi Bu Iya. dengan alur tirta, dan juga menggali. Ibu juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik, memberikan pertanyaan yang sehingga Bu Tias tadi menemukan solusi. Oh. Ya, betul. Saya seperti Ya. itu tadi. Terima kasih Bu. Iya ya. Kucing yang dilakukan tadi sesuai dengan prinsip kucing, yaitu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih Bu. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses kucing tadi Bu? Oh, begitu ya Bu. Dari proses tadi saya ingin mendalami lagi ya Bu, apa ya, proses kucingnya itu mungkin Iya. alur tirtanya biar lebih baik lagi. Kemudian juga kompetensi juga saya pengen tingkatkan, mungkin lebih berbobot lagi ya Bu pertanyaan-pertanyaan yang saya Betul, sampaikan betul. ke Ya. kucingnya, Iya. dan lebih fokus lagi mungkin Fokus, untuk ya. melakukan kucing-kucing berikutnya. Gitu Bu. Tadi juga sudah ini ya, ada rencana untuk bertemu lagi bagaimana kelanjutannya Iya, ya? Bu, iya. Saya juga pengen tahu nanti progresnya Bu Tias itu Progresnya, seperti ya. apa. Tidak hanya berhenti di sini, coaching berhenti, tapi juga mungkin nanti ada tindak lanjutnya. Nanti dari sekali. situ bisa kita refleksi juga kan Bu ya. Iya. Bisa apa hasil dari uji ini tadi berpengaruh tidak Ya. ke tindak lanjutnya selanjutnya. Tindak lanjutnya Iya, tadi. gitu. Ada rencana tadi kapan untuk bertemu lagi? Mungkin kalau kurikulumnya sudah selesai ya Bu, Ya. nanti disusun, mungkin nanti saya bisa menghubungi Bu Tias nanti. Oh iya ya, ditanyakan lagi ya Iya. untuk kelanjutannya Iya. ya. Terima kasih ya Bu ya, Ya, sudah baik-baik. menyempatkan waktu Ya. bisa menjadi observer Ya, di betul. coaching kali ini. Terima kasih. Atur Sama-sama. suwun, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Saya sendiri, Endarianti, sebagai pengamat, kemudian coachnya, Saya Lili Suryani, saya dari TK Abang Angkro. kemudian coachee. Saya Arifatonah dari TK Petiwindirit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Lili. Waalaikumsalam Bu Endar, alhamdulillah kabar baik. Baik. Hari ini sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai awal nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Pertama, saya ingin mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian. Iya, ya. Ya, yang
yang akan kita laksanakan dalam coachingnya Bu Lilis nanti ya. Ya. Baik, di sini nanti saya akan mengamati dan menilai menggunakan rubrik penilaian. Yang Ya. pertama, apakah coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Bu Lilis ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachingnya Bu Lilis Ya. tersebut akan menanggapi dan merespon pertanyaan yang disampaikan Bu Lilis nanti. Baik. Ya. Jangan lupa nanti ya sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Ya, Bu. ya. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif Ya. dan kemudian juga memaksimalkan potensi dari coaching. Oh iya, baik. Sudah siap? Siap, Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lilis kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kesadaran penuh ya Bu ya. Ya. Kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif gitu Bu. Dan kompetensi yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi agar mampu mendorong dalam memecahkan solusi nanti. Gitu ya. Jadi itu ya. Ya. Dari ketiga kompetensi itu ya. Ya. Kemudian di sini secara spesifik, lebih spesifik lagi Ya. apa yang ingin diobservasi, dispesifikkan Fokuskan lagi. ya. Fokuskan lagi. Saya ingin memfokuskan pada kompetensi kesadaran penuh Bu. Kesadaran penuh. Iya betul. Dengan cara nanti saya itu akan lebih fokus ketika memecahkan masalah yang kunci saya sampaikan. Oh, begitu, ya. Kemudian saya akan menatap lawan bicara saya. Jadi saya tidak mengalihkan pandangan ya. Yang ketiga nanti saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain fokus Ya, pada fokus tadi, coaching ya. nanti. Nah, itu ya. Oke. Terus pertanyaan terakhir. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Lilis pada saat proses coaching ini? Ya, saya menginginkan nanti kunci saya itu menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi si kunci nanti bisa melakukan dan melaksanakan apa yang tujuannya, apa yang ingin dia capai, gitu. Harapan-harapan yang dicapai bisa terlaksana. Berarti menggali ide-ide dari kucingnya. Iya ya? betul sekali. Sudah siap ini? Insya Allah sudah siap. Ini juga Bu Ari sudah menunggu Bu. Tadi sudah berkomunikasi, sudah nunggu di suatu tempat. Gitu. Ya. Silakan. Bangga Bu. Iya. Silahkan Bu. Iya. Bu di sini Bu. Iya, Bu Ari, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Bu Ari ya. Iya. Sudah menunggu dari tadi ya Bu? Enggak, belum lama. Oh, baru saja. Ya, baik. Bu Ari sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi sudah WA ya Bu ya? Iya, Bu. Ingin sharing sama saya tadi Iya, katanya. betul sekali, iya. Ada permasalahan apa nih Bu? Gini Bu, kan sekarang kurikulumnya merdeka ya. Iya betul. Tapi saya masih bingung begitu Bu. Yang akan saya masukkan itu kan harus sesuai dengan kriteria atau karakteristik Iya. lembaga yang saya miliki. Itu jadi apa ya kira-kira yang mau saya masukkan? Oh gitu. Bu Ari menginginkan kita nih berkomunikasi ini, Ya. mungkin ada tujuan apa yang Bu Ari harapkan? Ya, saya pengen ngobrol kita nanti ya, Bu, agar saya bisa nanti menentukan kriteria karakteristik dari lembaga saya itu yang saya masukkan ke kurikulum merdeka itu apa saja, Seperti apa dan gitu seperti ya? apa begitu. Oh, baik gitu. Jadi itu mungkin yang Bu Ari harapkan ya. Iya. Sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu nih Bu. Ya. Di lembaga Bu Ari itu karakteristik apa saja sih yang bisa kita lihat, yang bisa dilihat, yang bisa dimunculkan? Lembaga saya itu di pedesaan ya Bu, masuk di Kecamatan Redi, dukuhnya Ngemplak. Itu
terkenal dengan kampung ayam. Kampung Oh, ayam begitu. jadi banyak sekali peternak ayam, Ya. penjual daging ayam seperti itu. Selain itu juga di persawahan masih banyak sekali persawahan karena di depan, di samping, di belakang itu juga sawah-sawah masih terbentang. Gitu ya. Selain itu ada juga masih di kampung sekitar lembaga saya itu banyak penjual jamu gendong itu. Jamu Ya, gendong. jamu gendong ya. Tapi ya sekarang ya banyak yang naik motor sih Bu. Iya. Motor, naik sepeda gitu. Udah nggak ada yang digendong ya. Iya. Gitu Bu. Jadi tadi ada peternak ayam, Iya. ada penjual jamu gendong ya Bu. Iya. Apakah ada salah satu yang ingin difokuskan Bu Ari untuk memasukkan menjadi karakteristik lembaga nih untuk dimasukkan ke dalam kurikulum? Mungkin karena paling dekat dengan sekolah saya itu yang karena sekolah saya itu di Ngemplak Ya. dan kampung ayamannya itu juga memang di Ngemplak. Itu mungkin kampung ayamnya itu Bu yang mungkin yang lebih saya fokuskan. Begitu. Persentasenya berapa persen Bu penduduk di sana untuk Itu peternak? banyak sekali ya Bu, hampir 50%. Hampir 50% ya? Iya. Oh iya ya. Selama ini Bu Ari sudahkah memasukkan karakter itu tadi, karakteristik peternak ayam ke anak-anak untuk di dalam kegiatan dalam begitu. pembelajaran? Itu sudah sih Bu, tapi ya masih sangat sederhana. Masih tahap Bu, pengenalan ya? Iya Pak, hanya anak-anak itu saya ajak ke peternak ayam hanya sekedar melihat Iya. apa peternak ayam itu seperti apa. Hanya sebatas itu saja. Batas itu saja ya. Berapa nih kalau kita lihat, kalau Bu Ari bisa menilai seberapa besar tingkatnya yang sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran? Oh iya, itu yang kamu ayam itu ya? Iya, dari 1 sampai 10 mungkin bisa menilai 4%. 4% ya? Iya. Oh, masih jauh. minim ya, masih Iya. jauh sekali ya. Nggih, nggih. Tapi Untuk kedepannya. karena ketidaktahuan kami mungkin dulu ya. Oh, Bu, iya. Karena ternyata sekarang kurikulum merdeka itu memang luar biasa. Iya. Kan dulu ya hanya Iya. kecekelek gitu lah Bu, betul. ya. Karena ngoyak tema gitu ya Bu ya. Bu, Betul iya, sekali. nggih, nggih. Terus yang Ibu harapkan ke depannya setelah ternyata kurikulum merdeka itu seperti ini, lebih mendalam dan seperti ini, seperti itu. Ibu Ari berharap ada peningkatan tidak? Terus seberapa besar sih peningkatannya untuk memasukkan karakteristik ini ke dalam kurikulum? Oh ya. Mungkin ya kalau idealnya mungkin 10 ya Bu ya, tapi mungkin dari angka 4 langsung ke 10 mungkin nanti jauh ya Bu ya. Jauh sekali ya. Pelan-pelan aja. Mungkin pelan-pelan mungkin saya ke 7 dulu Bu. 7 dulu ya. Nanti sambil berjalannya waktu mungkin bisa ambil tingkatkan. Dari segitu banyaknya sekitar 50% Iya. penduduk di sana adalah peternak. Iya. Nah, rencana Bu Ari nih, apa yang akan Bu Ari lakukan Iya. agar bisa meningkatkan level tadi yang baru 4 Iya. menjadi 7? Iya. Apa ya kira-kira ya Bu ya. Mungkin nanti kalau kemarin baru anak-anak itu baru saya ajak melihat, Iya. mungkin nanti juga seperti itu juga, tapi nanti mungkin lebih dalam lagi. Oh, pedagang ayam itu mungkin seperti apa, proses penyembelihannya seperti apa, proses berdagangnya, jadi proses itu nanti dijual bagaimana, mungkin juga ada diolah menjadi apa daging ayamnya itu, jadi tidak hanya dijual ayamnya saja hidup, mungkin kan ada juga ayam mati sudah disembelih, mungkin itu Bu, sementara itu. Ada harapan lagi nggak Bu, rencana Bu Ari untuk lebih dalam lagi? Misalnya nih, Ya. dengan kira-kira si anak diajak merawat ayam. Oh ya. Nah, itu bagaimana Ya Bu, tuh? bisa Bu, itu. Oh ya, mungkin nanti di sekolah itu juga ada sedikit lahan kosong gitu ya, Iya. Bu. Mungkin bisa ya Bu nanti membawa ayam, mungkin bisa nanti di situ, jadi anak-anak bisa tahu perkembangannya gitu ya Bu ya. Ya, betul. Jadi mungkin anak-anak kita merawat bareng, Ya, gitu betul. ya Bu ya, bisa ya. Ya, bisa dengan Ya, Bu, merawat nanti. ayam. Ya, insya Allah. Terus tadi untuk pengolahan dan sebagainya kan mungkin Bu Ari, kalau saya bisa menambahkan, bisa dengan market day hasil olahan Oh iya ayam. Bu ya. Heeh. Oh nggih.
mungkin begini Bu, mungkin kalau selama ini mungkin hanya dijual dari warga itu hanya dijual Mentah. daging Daging gitu ya. mentah. Mungkin nanti anak-anak bisa saya ajak membuat bakso ayam mungkin Bu, Ya, bakso betul ayam. sekali. Atau Cara mungkin, mengolahnya ya. mungkin apa lagi abon ayam mungkin ya, Mm-mm, Bu. Abon mm-mm. ayam bisa, dan mungkin olahan yang lain. Ya, nanti kan juga bisa ada market day-nya di Ya. sekolahan, jadi Oh, anak jadi juga bisa. dipasarkan begitu Ya, Bu, ke betul. rumah anak-anak? Oh, Selain iya, iya. diolah, anak juga sudah proses pengolahan, mulai pengolahan sehingga sampai ke jual beli. Ya, Jadi anak kan iya. bisa marketing ya. Ya, ya, Bu. Ya, Seperti insya itu. Allah bisa, Hmm. bisa kami coba nanti besok. Ya, dari rencana-rencana itu tadi nih, Bu Ari kira-kira akan dilaksanakan kapan nih? Mungkin ini sudah mau akhir tahun ajaran ya Bu. Dan ini sudah mau membuat Kurikulum, iya, mungkin betul. nanti saya mau masukkan dulu ke kurikulum. Ya. Dan mungkin insya Allah tahun ajaran baru itu sudah diimplementasikan dalam pembelajaran. Iya. Begitu, Bu. Berarti ini bisa masuk ke proyek besar ya Bu? Bisa Masuk ke P5 tadi ya, Bu ya? Ya. Anak mulai dari pengenalan, mungkin Iya. terus selanjutnya perawatan, Iya. pengolahan hingga Iya, sampai sampai ke hasil, hasilnya jual beli ya. Ya. Bagus sekali ini Bu sebenarnya kalau bisa terstruktur dari awal sampai Iya, akhir, iya, iya. luar biasa Ya. akan berhasil. Tadi akan dilaksanakan di tahun ajaran Iya. depan ya Bu ya. Iya. Ya, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Amin, Bu. amin ya Bu, semoga. Dan kurikulumnya bisa berjalan dengan baik. Ini juga sudah masuk proyek besar, proyek pelajar Pancasila itu yang P5 Iya, itu. Ya, semangat Bu Ari ya. Ya, insya Allah, Semoga Bu. bisa Ya. terlaksana. Ya, nanti saya sambil mungkin komunikasi dulu mungkin ya Bu ya. Ya. Dengan, Iya, banyak dengan juga kepala pihak-pihak yang sekolah. Ya, kalau betul. sendiri mungkin kan ya nggak bisa. Ya, itu tadi kan Ya. juga banyak sekali kan peternak. Ya. Nah, mungkin Bu Ari juga bisa berkomunikasi ke peternak yang mana yang akan Bu Ari untuk lakukan observasi untuk anak-anak. Malah gitu. jadikan sebagai guru tamu. Iya, gitu iya, ya, Bu. bagus Oh, sekali ya, itu ya, juga. ya. Bagus ya. Mungkin Ya. semoga bisa Terima kasih ya Bu ya, terlaksana ya. ide-idenya. Terima Baik, kasih sudah sama-sama, meluangkan Bu waktu. Ari, ya. Semoga nanti saya bisa Amin, amin, ya. mengimplementasikan ke dalam pembelajaran. Ya, Ya. amin. Ya. Semangat Ya, untuk insya Allah Bu. menjadikan Semangat. anak berkarakter. Amin ya, insya Allah. Bismillah. Oke. Terima kasih Bu Ya, Ari. terima kasih ya Bu ya. Oke, Makasih Bu. Ibu Lilis bagaimana? Sudah ya coachingnya tadi ya? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah, baik. Sekarang nih kita ngobrol lagi nih. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di awal. Ya. Alhamdulillah tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Ya, dengan menanyakan tujuannya apa sih yang diinginkan Bu Ari. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahannya apa sih. Ternyata Bu Ari itu menyampaikan permasalahan karakteristik yang ada di lembaga. Kemudian itu saya menanyakan juga rencananya apa. Setelah itu saya menanyakan tanggung jawabnya. Jadi kedepannya bagaimana gitu, langkah-langkahnya. Menurut saya ya sebagai observer nih, proses coaching tadi yang Bu Lilis lakukan dengan Bu Ari tadi sudah berjalan dengan baik ya. Alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian juga bisa menggali ide-ide dari coaching dari Bu Ari tadi untuk kemudian bisa Bu Ari tadi implementasikan sampai ke rencana-rencananya tadi ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide dari si coaching tadi. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian coaching yang dilakukan ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian sudah baik, penilaian saya sudah berjalan dengan baik seperti itu. Ya, Terima kasih ya Bu. pertanyaan terakhir nih. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lilis kembangkan ya setelah melalui proses ini, hasil dari proses coaching tadi, Ya. apalagi
kompetensi. Tadi tuh di awal saya sudah menyampaikan kompetensi yang ingin saya fokuskan adalah kesadaran diri ya Bu ya. Nah, dengan cara berfokus pada coach saya tidak melakukan aktivitas lain. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin menggali sebenarnya, menggali ide-ide dari coach saya, walaupun tadi beberapa ide saya dengan pertanyaan pemantik, dengan beberapa ide yang saya berikan, kemudian tadi juga coach menambahkan dan mengiyakan dengan ide-ide tadi gitu. Berarti memberikan pertanyaan yang berbobot seperti Ya, itu betul, ya. betul sekali. Baik. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi seperti Ya, itu ya. baik. Semangat ya, Bu Semangat, Lilis, ya. semangat. Terima kasih Selalu banget ya Bu, semangat. Ya. sudah mengamati saya, menjadi observasi saya. Semoga nanti juga setelah ini saya juga ada perencanaan sih mau ketemu lagi dengan Bu Ari sebenarnya. Bagus ya. Untuk melihat tindak lanjutnya seperti apa. Semoga panjenengan juga nanti bisa lebih baik lagi dengan beliaunya, bisa Ya. mengembangkan potensi-potensi yang ada di Amin, amin. di beliau Bu. Ya. Amin, amin. Sehat Baik, selalu terima ya, Bu, kasih. ya. Amin, Yeay, Terima kasih banyak ya Bu ya. ya.